Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para sahabat pecinta sejarah dimanapun berada, pada hari ini untuk kesempatan singkat kali ini kita akan mencoba menggali sedikit informasi dari salah seorang narasumber kita hari ini, Bapak Samdani, pemerhati sejarah dari Kota Padang. Baik, pada kesempatan ini kita akan coba mencari info hal-hal yang unik mengenai Kota Padang. Dan hari ini kita akan coba menggali sedikit informasi itu terkait bangunan di Kota Padang, yaitu kantor Wali Kota Padang. Seperti yang kita ketahui, itu biasanya bangunan-bangunan publik itu di setiap daerah itu identik dengan identitas budaya mereka sendiri. Seperti di Sumatera Barat ini, yang mana Minangkabau itu kantor-kantornya itu identik dengan memiliki gonjong, gitu. Seperti kantor gubernur itu memiliki gonjong, dan kantor wali kota atau daerah lainnya itu memiliki gonjong. Nah, namun di Kota Padang ini ada hal yang unik mengenai kantor wali kotanya ini, yang mana kantor wali kota ini tidak memiliki gonjong sama sekali. Dan bagaimana kejadian ini adanya, kita akan coba tanyakan langsung kepada Bapak Samdani. Kira-kira itu gimana Pak? Kenapa kantor wali kota Padang ini tidak memiliki gonjong sama sekali? Padahal identitas Minangkabau itu sendiri adalah seperti yang diketahui masyarakat umum di luar Sumatera Barat ini pun itu rumah bagonjong, begitu. Ya. Dan kenapa kantor wali kota ini tidak memiliki gonjong sama sekali? Baik, terima kasih Pak Diego yang telah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya susah sekali buat saya, tapi saya akan coba untuk menelaah lebih apalagi kenapa kok kantor wali kota Padang ini tidak bergonjong sebagaimana banyak kantor pemerintah lainnya yang ada di wilayah Sumatera Barat atau Minangkabau pedalaman. Kalau kita lihat wilayah Minangkabau pedalaman seperti Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Solo dan lain-lain, itu bangunan kantor wali kota atau bupatinya itu ada gonjongnya, sementara Kota Padang ini tidak ada sama sekali. Begitu pula dengan kantor wali kota Padang yang lama juga tidak ada gonjongnya. Dan ini sangat menarik sebenarnya bagi orang-orang yang pemerhati sejarah, itu sangat menarik. Kenapa kok sampai demikian adanya? Saya ingin memberikan beberapa jawaban yang jelas. Kota Padang ini adalah wilayah pesisir, wilayah pantai, di mana wilayah pantai itu iklimnya termasuk anginnya sangat mempengaruhi bentuk rumah. Pernah dulu ketika tahun 2000 juga beberapa rumah-rumah atau beberapa kantor-kantor yang ada di Kota Padang, termasuk kantor Bank Mandiri yang di Kota Padang, beberapa termasuk Bank Dagang Negara itu yang sekarang jadi Bank Mandiri, termasuk Bank Ekspor Impor yang sekarang juga itu dulunya bergonjong semua. Tetapi ketika ada angin yang sangat deras, beberapa gonjong itu mengalami kerusakan. Dari sini saya melihat ada kemungkinan hal-hal yang seperti ini juga terjadi pada masa silam. Nah, oleh karena itu masyarakat yang menghuni Kota Padang itu menjadikan itu pelajaran. Karena bagi orang Minang, alam takambang jadi guru. Jadi apa yang terjadi di alam itu dijadikan diambil maknanya untuk dijadikan pembelajaran. Itu satu. Yang kedua, kenapa rumah gadang yang ada di Kota Padang itu tidak bergonjong seperti yang di Dare itu karena masalah bahan-bahan yang mungkin sulit ditemukan sebagaimana ditemukan di daerah Dare. Kalau kita tahu bahwa rumah adat atau rumah gadang di Dare itu biasanya atapnya dari ijo, tetapi di Kota Padang ijo itu sangat susah karena Kota Padang itu adalah daerah pesisir yang banyak itu adalah daun rumbia. Sehingga daun rumbia itulah yang dijadikannya oleh masyarakat Kota Padang yang ada bawah itu sebagai atap. Nah, dari beberapa hal itu kemudian ditambah lagi dengan adanya aneksasi Kota Padang dan daerah pesisir Sumatera ini oleh kerajaan Samudra Pasai di bawah Iskandar Muda, maka sedikit banyaknya budaya termasuk salah satunya budaya rumah itu sampai dari Aceh ke Kota Padang, dan begitu pula di daerah pesisir yang lain.
mempengaruhi rumah-rumah yang ada di Kota Padang. Dan itu berlanjut terus-menerus. Nah, yang keempat, orang Padang itu, orang Sumatera Barat itu secara umum kan pedagang. Ketika masa silam itu, di saat transportasi tidak sangat lancar, transportasi utama adalah dari pedati. Kalau pedati itu adalah semacam suatu bentuk transportasi yang ditarik oleh kerbau. Nah, dan untuk menuju ke daerah pedalaman dari Kota Padang misalnya atau dari Pariaman misalnya, itu dibutuhkan waktu berhari-hari. Karena yang namanya kerbau itu jalannya tidak sekencang jalannya kuda, dan dia diberi beban yang sangat berat. Nah, oleh karena itu, makanya karena begitu lambat jalannya, kemudian jarak tempuh yang sangat tinggi, tentu tidak bisa sampai ke daerah pasar-pasar yang ada di daerah itu dalam waktu yang sangat singkat. Bisa 2 hari, 3 hari baru sampai. Di sisi lain pada masa silam itu tidak ada penginapan-penginapan yang sebesar seperti saat ini, dan jarak kalaupun ada itu kecil-kecil dan jaraknya pun sangat jauh besar, sehingga tidak jarang kemudian para tukang pedati ini kadang tidur di atas pedatinya itu. Ditambah lagi kadang-kadang hujan panas, tentu tidak mungkin dia kehujanan dan panasan. Oleh karena itu dibuatnya lah cungkup yang atap yang ke kiri dan ke kanan itu saja cukup untuk melindungi dia dari panas dan hujan. Nah, konsep itu yang kemudian dijadikan konsep rumah gadang di Kota Padang, karena kondisi alam dan kondisi yang seperti itu ternyata cocok. Ditambah lagi bahan untuk membuatnya tidaklah sesusah membuat rumah gadang seperti di daerah pedalaman Minangkabau. Jadi sangat ringan sekali pembuatannya pun juga tidak susah. Jadi begitu Pak Diego, sehingga rumah kajang, rumah yang seperti tadi, rumah yang filosofisnya dari rumah yang ada di pedati itu kemudian dijadikan prototip untuk sebagai rumah gadang yang ada di Kota Padang pada saat selanjutnya. Bahkan kantor wali Kota Padang pun kemudian dijadikan bentuknya seperti rumah kajang pedati. Begitu Pak Diego. Jadi ternyata Kota Padang tersebut memiliki rumah gadang tersendiri begitu Pak, yang bentuknya atau model bangunannya itu berbeda dengan rumah Babonjong yang ada di Darek atau wilayah pedalaman Sumatera Barat seperti di Batu Sangkar atau Payakumbuh, Bukit Tinggi, Solo dan lain-lain. Dan kemudian model dari rumah kajang padati tersebutlah yang kemudian itu diadopsi oleh arsitektur terkini untuk dijadikan bangunan publik di Kota Padang, salah satunya kantor wali Kota Padang. Gitu, Pak. Yang kemudian itu Pak, kita itu konsep atau asal muasalnya itu kan dari rumah kajang padati gitu kan Pak ya. Dari rumah-rumah yang ditarik oleh kerbau ya. Kemudian itu diadopsi menjadi hunian, kemudian sehingga menjadi rumah tradisional dari masyarakat Padang tersebut sendiri. Kemudian disebut rumah gadang dari Padang. Nah, kira-kira itu Pak lebih dahulu yang mana gitu Pak? Apakah maksudnya begini Pak, apakah sebelum ada rumah kajang padati tersebut yang diadopsi dari padati tersebut sendiri, apakah Kota Padang sebelumnya memiliki rumah gadang gitu Pak? Mungkin modelnya lain atau sebutannya lain gitu. Jadi sebelumnya rumah gadang yang ada di Kota Padang itu mungkin karena Padang itu daerah rantau, sementara dari itu daerah asal. Jadi di awal-awal mungkin orang-orang yang berantau itu mungkin mengambil konsep rumah adat Minangkabau yang saat itu. Tetapi karena kondisi alam, angin yang sangat deras, ya namanya di pinggir laut, di laut itu sendiri terdiri dari hamparan samudera yang luas, itu anginnya sangat kencang sekali, dan ternyata konsep rumah adat Minangkabau tempo dulu itu tidak cocok untuk wilayah Kota Padang yang anginnya kencang. Oleh karena itu mungkin
nenek moyang kita dulu atau pendahulu kita yang dulu itu mengambil konsep itu sebagai bentuk rumah yang mungkin agak bisa tentram lah ada di Kota Padang atau di daerah Padang ini. Tidak oleh angin atau badai, dan itu telah teruji beberapa waktu lamanya, dan sampai hari ini rumah-rumah seperti itu tak kokoh, kecuali yang tidak lagi memperhatikan, tidak lagi sudah termakan oleh modernisasi, tidak lagi mengacuhkan rumah-rumah seperti itu, walaupun rumah itu adalah tradisi yang atau nilai-nilai budaya yang sangat banyak di dalamnya sebenarnya yang harus terus dipelihara. Ya. Menarik sekali Pak Samne. Kemudian selanjutnya ini mengenai eksistensi rumah gadang Kajang Padati tersebut. Itu kira-kira kondisi existing sekarang ini, rumah gadang tersebut apakah masih banyak dijumpai di sekitaran Kota Padang, atau ibaratnya masih lestari kah, atau gimana, atau masih ada yang difungsikan? Sampai hari ini saya melihat baik di Kota Tengah, di Kuranji ataupun di Pau masih banyak terdapat rumah-rumah gadang di Kota Padang, termasuk juga di Lubuk Bilang. Hanya saja ada sebagian rumah gadang itu yang saat ini sudah berubah, artinya sudah tidak berfungsi lagi. Sudah banyak yang bocor, kayu-kayunya itu sudah banyak yang lapuk, dan nyaris sudah banyak pula yang tidak dihuni. Dan hal ini sesungguhnya menurut saya itu adalah sebuah kerugian, karena rumah gadang di Kota Padang itu adalah ciri khas yang setiap daerah sesungguhnya memiliki ciri khas, tapi salah satu ciri khas Kota Padang itu rumah gadang itu yang membedakannya dengan daerah-daerah atau pedalaman Sumatera Barat itu. Dan ini seharusnya menurut saya harus dilestarikan. Pemerintah sendiri harus menghimbau bagaimana caranya agar rumah-rumah gadang itu bisa dilestarikan. Saat ini kita kan ingat dengan wisata 1000 rumah gadang yang ada di Solo Selatan. Nah, sebenarnya kita di Kota Padang pun juga bisa menjadikan itu sebagai wisata rumah Kajang Padati Kota Padang. Apabila ini kita perkaya dengan nilai-nilai, apabila ini kita lestarikan sedemikian rupa, apabila rumah-rumah gadang Kota Padang itu diberikan tambahan sedikit informasi tentang masa silam yang berkaitan dengan rumah gadang itu, sehingga ketika seseorang berkunjung ke rumah gadang itu dia seperti melihat masa silam kembali. Dan ini tentu hanya orang-orang yang paham tentang masa silam lah yang bisa mengambil interpretasi seperti ini dan memanfaatkan ini sebagai transformasi pengetahuan masa silam kepada generasi selanjutnya. Oleh karena itu sekali lagi dalam kesempatan ini alangkah elok bagi perantau-perantau yang memiliki rumah gadang sebelumnya di Kota Padang kembali lagi untuk bagaimana rumah gadang itu bisa dipandang luar biasa dan bisa ditengok oleh anak cucu mereka suatu saat kelak. Dan pemerintah Kota Padang pun kita berharap juga lebih peduli tentang hal ini. Begitu Pak Diego. Baik, terima kasih banyak Pak Syam. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas info-info menariknya hari ini. Baik, sahabat pecinta sejarah, demikian ngobrol-ngobrol singkat kita dengan salah seorang pemerhati sejarah di Kota Padang, Bapak Syamdani, yang hari ini itu kita membahas tentang bentuk bangunan dari kantor wali Kota Padang yang tidak memiliki gonjong. Itu alasannya kenapa itu? Asal muasalnya kenapa tidak memiliki gonjong, padahal Padang tersebut masih bagian dari Minangkabau yang diketahui banyak orang itu rumah adatnya itu memiliki gonjong. Namun kantor wali kota di Padang itu tidak memiliki gonjong sama sekali, dan ternyata itu asal muasalnya Kota Padang tersebut sendiri memiliki rumah gadang tersendiri yang bentuk bangunannya itu berbeda dengan rumah yang ada di Minangkabau pedalaman atau darat gitu. Yang mana rumah gadang tersebut dinamai dengan rumah Kajang Padati. Kemudian yang konsepnya itu awalnya berasal dari rumah-rumahan dari Padati yang itu semacam moda transportasi zaman dulunya itu yang ditarik oleh kerbau, bukan begitu Pak ya? Ya. Kemudian namun sayang sekali
existingnya sekarang ini tuh rumah Kadang-Kajang Padati ini sepertinya kesannya kurang terperhatikan gitu, terabaikan gitu. Yang jadi harapan kita bersama, semoga rumah Kajang Padati ini bisa dilestarikan kembali, diperhatikan kembali eksistensinya, semoga kembali menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Kota Padang khususnya, yang mana ini merupakan sebuah warisan budaya yang sangat berharga, begitu Pak ya, karena ini merupakan suatu keunikan yang hanya terdapat di Sumatera Barat bagian pesisir, salah satunya Kota Padang, dan ini rumah Padang ini tidak bisa kita temui di wilayah Minangkabau, pedalaman atau darat seperti Bukit Tinggi, Solo, Payakumbuh, dan wilayah lainnya. Begitu Pak ya. Nah, baik, sobat pencinta sejarah, demikian semoga wawancara singkat kita ini bisa kita bersama ambil hikmah dan manfaatnya. Akhir kata, saya dan Bapak Samdani mengucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.